Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Badai Geswara, Peningrat Surya Manggala, dari Poin Imigrasi Angkatan 21, Prodi Hukum Keimigrasian kelas B. RT 2018-1375, T1.01, dengan absen nomor 4. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas dengan tema pembahasan saya, yakni adalah aturan hukum dan sanksi keimigrasian bagi warga negara asing di Indonesia yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Baik, di sini dapat dilihat secara seksama merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dari isi tema atau judul pembahasan saya, yakni yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Baik pun yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Baik pun yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang visa, izin masuk, dan izin keimigrasian, serta visa kunjungan. Baik pun yang keempat, Putusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang atau TKWNAP. Baik pun yang terakhir, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dari Transmigrasi nomor 02 /3/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing yang mengatur prosedur izin tentang pengesahan penggunaan tenaga kerja asing. Baik, sini selanjutnya merupakan pokok-pokok fokus pembahasan dari pembahasan saya, yakni yang pertama yakni latar belakang, baik pun yang kedua mengenai pembahasan, baik pun yang terakhir mengenai kesimpulan. Baik, mengenai latar belakang pertama. Indonesia merupakan negara yang berdaulat, terdiri dari penduduk atau rakyat yang secara umum dapat diartikan sebagai anggota negara. Baik sekali peristiwa hukum yang terjadi yang disebabkan oleh banyaknya pelanggaran izin keimigrasian, terutama izin tinggal orang asing yang tinggal pada saat di Indonesia, seperti tidak memiliki dokumen resmi, bahkan ada juga yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hubungannya dengan keimigrasian. Disinilah perlunya pengawasan terhadap orang asing, khususnya izin tinggal orang asing, yang dimana pengawasan tersebut diwujudkan dalam fungsi keimigrasian yang telah diatur pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan dapat dilihat secara sama, baik pun bahwa Indonesia adalah suatu negara yang berdaulat, ya. Jadi yang diantaranya memiliki komponen atau klasifikasi yang merupakan penduduk dan rakyatnya yang merupakan bagian dari anggota negaranya. Hal ini semacam ini tentunya perlunya aturan-aturan ya secara khusus atau aturan secara formal ya atau formal ya yang mengatur mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing yang mau masuk ke negara kita, negara Indonesia yang berdaulat. Hal semacam ini tentunya aturan-aturan semacam ini mengatur mengenai dokumen, mengenai izin tinggal ya orang asing ya tentunya diwujudkan atau diharapkan untuk menciptakan suatu keamanan negara dan ketertiban umum ini secara terjamin ya, secara baik gitu di Indonesia. Tentunya dengan implikasi apa? Perlunya suatu pengawasan nih, pengawasan dari pihak seperti tim PORA ya, tim pengawasan orang asing yang terdiri dari instansi atau instansi pemerintah ya, seperti TNI, Polri ya, dalam hal ini kayak integritas ya daripada pengawasan ya untuk orang asing ya, untuk orang asing yang ada di Indonesia. Hal ini semacam ini, pengawasan ini kan juga diwujudkan dalam fungsi keimigrasian ya. Diatur dalam pasal 1 angka 3 yang dimana kalau kita melihat dalam pasal 1 angka 3 itu ada 4. Yang pertama adalah pemberian pelayanan keimigrasian. Ya, yang kedua adalah penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan rakyat ya. Baik, adapun yang kedua, aturan hukum bagi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.
Baik di dalam Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, mengatur tentang lalu lintas orang yang masuk atau keluar negara Republik Indonesia, serta pengawasan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara. Hal semacam ini dapat kita gambarkan bahwa undang-undang atau aturan yang ada telah menggambarkan pengertian daripada imigrasi ya. Dalam hal ini adalah melakukan pengawasan, pengontrolan terkait tentang lalu lintas orang ya masuk atau keluar ke Indonesia, baik pun warga Indonesia dan yang khususnya bagi warga negara asing ya. Baik pun pengawasan yang dilakukan ya tentunya untuk menegakkan suatu kedaulatan kan oleh negara kita ya sendiri. Pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia, yang dimana setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Pada prinsipnya, orang asing bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Di bidang politik, orang asing tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam politik dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang asing tidak mempunyai hak pilih secara aktif maupun pasif ya dalam pemilihan umum di Indonesia. Di bidang perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah dari Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 tentang penempatan tenaga kerja asing. Di bidang agraria pun orang asing terbatas haknya. Orang asing hanya boleh mempunyai hak pilih ya, bukan hak milih ya dalam hal ini, atas tanah di Indonesia. Selain itu Indonesia mengenal suatu pajak khusus yaitu pajak bangsa asing. Tentuan ini diatur dalam Undang-Undang tentang bangsa asing. Hal semacam ini tentunya aturan-aturan ini mengatur ya untuk perwujudan daripada kedaulatan negara kita sendiri, yang dimana orang asing kegiatannya ya itu dibatasi ruang geraknya untuk kegiatannya ya di wilayah Indonesia ya tentunya seperti kayak di bidang politik ya kan, bahwa orang asing ini tidak memiliki hak secara khusus atau tidak boleh ya bahkan untuk mengikuti pemilihan umum ya untuk memilih suatu pimpinan di negara Indonesia ini, baik pun di tingkat negara, provinsi, kabupaten atau kota. Baik pun di bidang perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki izin kerja. Jadi orang asing ini harus memiliki izin kerja dan izin usaha bila orang asing ini mau bekerja di wilayah Indonesia. Di area pun juga seperti itu, bahwa orang asing tidak memiliki tidak boleh memiliki hak pakai ya, hanya hak pakai untuk memakai saja gitu. Dan tentunya menyewa ya lebih tepatnya umumnya. Jadi hal ini semacam sempat dijelaskan dalam konsep agraria bahwa suatu negara itu tidak boleh ada suatu negara lain. Jadi di dalam negara ada negara itu tidak boleh ya. Bahwa itu negara itu ya milik daripada warga negaranya itu sendiri. Jadi apabila suatu negara itu di dalam negara itu wilayah itu dimiliki oleh warga negara asing, maka dapat disebutkan warga di dalam negara ada negara. Hal semacam ini tentunya bertentangan dengan aturan yang ada ya, baik pun secara nasional aturan yang ada di Indonesia ataupun secara internasional ya. Baik urgensi keimigrasian, hal semacam ini bentuk daripada ejawantah ya atau implikasi kegiatan hal semacam kepentingan daripada imigrasi ya untuk menangani permasalahan ini kan. Jadi urgensi keimigrasian yang dimana yang pertama adalah imigrasi memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkotika yang banyak dilakukan oleh sindikat internasional. Hal semacam ini seperti migrasi melarang ya atau menunda sementara keberangkatan dari warga Indonesia karena diduga atau dilihat bahwa status daripada negara Indonesia untuk negara tujuannya itu tidak jelas gitu, menimbulkan suatu anggapan bahwa warga negara ini dapat dianggap sebagai korban daripada
orang-orang kepentingan ya, atau hal semacam ya, orang yang memiliki suatu niat jahat untuk melakukan eksploitasi terhadap warga Indonesia, maka imigrasi menunda keberangkatan atau membatalkan keberangkatan ya, untuk mencegah suatu tindak pidana perdagangan orang. Baik pun yang kedua, imigrasi juga terkhusus menangani masalah keimigrasian yang menjadi ranah dominan pada lingkup kerjanya. Hal ini seperti penyalahgunaan visa, tinggal terbatas, yang orang asing tersebut telah diberikan izin tinggal dalam jangka waktu terbatas sebagai tenaga ahli yang akan tetapi melakukan perbuatan yang berlawanan dari aturan yang berlaku. Jadi contohnya seperti warga negara asing ini bertempat di suatu wilayah di negara Indonesia, seperti contohnya di Surabaya ya. Jadi dia itu dalam hal ini izin dalam hal ini terbatas dan waktu terbatas. Ya, izin dia itu berada di wilayah Surabaya, malah dia itu di luar Surabaya. Hal semacam ini termasuk klasifikasi daripada penyalahgunaan visa atau penyalahgunaan izin tinggal ini ya, orang ini. Niat dan maksud daripada izin tinggal yang awalnya itu kayak tidak dia lakukan. Hal semacam ini dapat dianggap sebagai pengingkaran dalam pengawasan ya. Jadi dia itu tidak mau diawasi atau pengawasannya itu tentunya akan sulit ya tentunya ya, seperti itu. Jadi sanksi pidana yang berikut, sanksi pidana bagi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah. Sanksi pidana. Nah, sebelumnya kita masuk ke dalam lebih lanjutnya, kita baiknya kita memahami sanksi pidana ya. Jadi sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu santie, yang artinya ancaman hukum yang merupakan suatu alat pemaksa guna jatuhnya suatu kaidah, norma, prinsip dari undang-undang yang berlaku. Jadi sanksi ini merupakan alat ya, alat pemaksa ya bagi warga negara asing yang dimana diklasifikasikan atau dijewantakan dengan bentuk suatu norma atau aturan ya, atau prinsip ya, atau kaidah ini untuk mencakupin semuanya gitu ya, dalam pembentukan suatu aturan. Tentunya sanksi pidana ini ditujukan pada perbuatan yang salah ya, yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jerah. Nah, pengenaan penderitaan ini seperti yang sanksi ya, sanksi berupa pidana pokok atau pidana penjara ya, dapat dilihat di dalam pasal 10 KUHP bahwa pidana pokok itu terdiri dari 5 ya, yang dimana pidana tutupan sekarang udah nggak dipakai, jadi ada 4 sekarang. Jadi pidana pokok dan pidana tambahan. Yang pertama penjara, yang pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Hal semacam ini merupakan bentuk daripada penderitaan yang diharapkan memberikan suatu efek jerah ya kepada pelaku atau pelanggar untuk tidak melakukannya lagi gitu. Sanksi bagi WNA yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Dalam hal ini barang siapa yang terbukti melakukan tindak pidana yang berakibat dapat merugikan atau membahayakan dan ketertiban umum bagi masyarakat dalam arti yang luas akan diterapkan suatu peraturan hukum yang memuat norma hukum dan sanksi pidananya. Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasian yang telah mengatur bagi pelanggar keimigrasian dalam hal ini orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan pada saat keberadaan dan kegiatan di wilayah Indonesia. Aturan mengenai ancaman dan sanksi pidana yang diberikan mengenai dokumen perjalanan ini yang tidak memiliki perjalanan ini, maka ditetapkan pasal 119 ayat 2 yang berbunyi setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan tapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan, pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Hal semacam ini semacam bahwa orang asing ini diketahui dan diduga bahwa orang asing ini memiliki suatu dokumen perjalanan yang palsu gitu ya. Seperti halnya tidak di dalam suatu data atau identitas daripada paspor yang ada ya yang dimilikinya itu tidak sesuai gitu daripada ketentuan yang ada. Jadi yang awalnya namanya sekian ya, orang ini
tapi orang ini namanya ini gitu. Jadi tidak sesuai dengan nama daripada asli ya orangnya itu. Berikut seperti juga daripada penggunaan paspor ini ya ganda ya. Jadi sorry bukan paspor ganda. Jadi kayak paspor ini dia dapatkan itu dari orang-orang yang berkepentingan ya. Jadi tentunya dia itu masuk ke wilayah Indonesia itu dengan memiliki paspor palsu ya, yang dipalsukan menggunakan identitas orang-orang lain ya, entah itu negara contoh kayak orang Brasil mau ke negara Indonesia tapi menggunakan dokumen perjalanan Jerman gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, yang terakhir ya, yang selanjutnya sanksi penyalahgunaan izin tinggal. Penegakan hukum keimigrasian sangatlah penting ya. Karena izin keimigrasi ini berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara lain. Dalam artian di sini, untuk masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia tanpa mengikuti peraturan yang telah diterapkan sedemikian rupa dapat dikatakan sebagai tindak pidana kejahatan penyalahgunaan kunjungan izin tinggal ya. Jadi pengaturan mengenai tindak pidana kejahatan penyalahgunaan visa kunjungan izin tinggal di Indonesia diatur di dalam pasal 132 Undang-Undang 6 tahun 2011 yang di situ disebutkan bahwa dipidana dan pidana penjara 5 tahun ya dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang dimana huruf A, setiap orang asing yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang ya sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Jadi ya yang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa orang asing ini maksud dan tujuannya daripada izin tinggal yang diberikan oleh pejabat imigrasi atau pejabat yang ditunjuk tidak sesuai dengan daripada awalnya gitu. Jadi dia tinggal di Surabaya, malah dia itu ditemukan tinggal di luar daripada Surabaya, Sidoarjo, Lamongan dan sebagainya. Baik pun yang ke huruf B, setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Jadi fokus daripada huruf B ini lebih kepada manusia ya, manusia yang menyuruh dan memberikan kesempatan ya pada orang asing untuk melakukan penyalahgunaan gitu izin tinggal gitu kan. Jadi objek ini bisa ditetapkan dan diambil dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Jadi baik pun bila warga Indonesia melakukan menyuruh atau memberikan kesempatan untuk orang asing ini melakukan izin tinggal ya, maka dapat termasuk dalam ruang lingkup pasal ini gitu. Baik, yang terakhir kesimpulan. Baik, kesimpulan daripada pembahasan saya, maka dapat disimpulkan setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya ya. Jadi orang asing ini dapat dibatasi ruang geraknya. Bahkan dapat dideportasi atau diserahkan kepada negara lain. Khususnya apabila telah terbukti melakukan tindak pidana. Hak dan kewajiban pun telah diatur ya, seperti kayak tadi yang dijelaskan ya, bahwa adanya suatu pengawasan, terus kayak bidang politik, agraria, perekonomian, dan semacamnya itu ya. Yang diatur oleh Undang-Undang Indonesia. Pengawasan terhadap keabsahan paspor dan visa yang sah terhadap orang asing dianggap penting dan krusial ya, yang tentunya ini tentunya menyinggung mengenai kegiatannya dia ya, apakah legal atau tidak legal gitu. Jadi dan ancaman dan sanksi bagi orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan berlaku telah diatur di dalam pasal 119 ayat 2 dan pasal 122 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Proses penegakan hukumnya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni administrasi keimigrasian atau TAK ya, dan sanksi pidana keimigrasian atau PAUJU ya. Dan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi
harus memperhatikan asas ultimum remedium, yakni kedudukan hukum pidana dan sanksi pidana dipandang sebagai pilihan terakhir dan dalam penyelesaian hukum. Jadi keputusan daripada pejabat imigrasi atau pejabat yang ditunjuk dalam proses penyelesaian perkara ya atau tindak pidana ini ya khususnya imigrasi ini kan tentunya maka pejabat imigrasi ini harus memandang suatu tindak pidana ini dapat dianggap sebagai kejahatan atau pelanggar ya. Ini dirasa sangat penting gitu. Jadi kalau kita melihat daripada klasifikasi suatu kejahatan itu kan ada 3 ya. Jadi actus reus yang dimana esensi dari kejahatan itu. Jadi udah ada di dalam aturan undang-undang atau tidak gitu kan. Yang berikut yang kedua mens rea atau niat jahat atau niat busuk atau makar atau semacamnya ya daripada batin daripada pelaku. Jadi emang dia itu ngelakuin itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Apakah ada orang-orang yang berkepentingan untuk menggerakkan orang ini untuk melakukan suatu tindak pidana atau gimana gitu. Jadi termasuk korban atau gimana. Berikut yang ketiga, terakhir adalah punishment. Jadi ya punishment itu lebih sifatnya kan ancaman ya. Jadi hukuman ya berikutnya ancaman ya, sanksi ya yang dimana sanksi itu diejawantahkan atau digambarkan dari sanksi pidana pokok dan pidana tambahan ya. Jadi pidana tambahan pokok tadi yang saya jelaskan. Kalau yang pokok itu adalah penjara mati, penjara, kurungan dan denda ya. Kalau tambahan itu kayak seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan tentunya terakhir inkrah ya atau van Kwiste yang berkontrol tetap yang dilakukan oleh keputusan hakim, keputusan pengadilan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada persalahan kata. Oh ya, baik pun saya ingin memberikan suatu kata-kata secara yang pertama dari pribadi saya dan dari rekan-rekan yang melihat bahwa daripada pernyataan Albert Einstein bahwa education is not the learning of fact, but the training of the mind to think, ya, bahwa maksudnya ini kan kalau di dalam bahasa Indonesia kan pendidikan itu bukanlah pembelajaran ya. Jadi bukan hanya pembelajaran secara fakta saja, tapi pelatihan pikiran untuk berpikir gitu. Jadi yang dimaksudkan dalam pendidikan bukan hanya pembelajaran untuk mengetahui gitu ya terhadap suatu fenomena atau kejadian atau bentuk dan seginya dari objek pengetahuan ya, tapi lebih dari itu untuk melatih daya tangkap pemikiran ya, yang lebih radik dan dalam ya untuk dapat berpikir secara logis dan rasional sebagai wujud kebenaran dan kebijaksanaan dari ilmu pengetahuan tersebut. Baik, terima kasih. Saya tutup. Tetap semangat ya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.